Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa huwa alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد الأفاضل والمحترمين yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami ta'zimi, segenap para alim, para ulama, tokoh masyarakat, para pengurus Masjid Ad-Da'wah dan juga segenap jamaah muslimin muslimat, yang semoga perkumpulan kita pada malam ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semalam saya juga baru di WA sama pengurus ngingetin, jangan lupa nanti malam kultum. Jadi bahasanya kultum, kuliah 7 menit. Artinya jangan sampai lebih dari 7 menit, apalagi 70 menit, hilang semuanya nanti jamaahnya. Yang ada cuman imam sama bilalnya saja. Udah gitu ngirim pesan juga sebuah pantun, ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Selang beberapa menit kirim lagi ditambah satu kata. Ikan cepat, ikan gabus, bukan ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, nggak usah pakai bertili-tili. Karena itu sudah dipesan, jadi hanya poin-poin saja yang mungkin akan kita kaji, akan kita bersama mempelajari. Alhamdulillah, alhamdulillah, kalimat syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak anugerah dan juga nikmat yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, terutama yang paling sering dan tidak pernah lepas dari kita, yang itu kemudian menjadikan kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu ni'matus sihhati wa ni'matul faragh, nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan. Yang ini jauh-jauh hari Rasulullah SAW pun pernah mewanti-wanti, ni'matani mawqulun fihima katsirun minan nas. Dua jenis kenikmatan yang sering kali dilupakan dan dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Yang pertama adalah as-sihah, kesehatan, dan yang kedua adalah al-faragh, kesempatan. Dengan adanya kesempatan dan juga kesehatan inilah bersama kita bisa berkumpul di majelis di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang juga tidak kalah pentingnya yang telah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, dan ini hanya akan diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang-orang bahagia, untuk menjadi orang-orang yang sukses, untuk menjadi orang-orang yang nantinya akan mendapatkan kebahagiaan, yang kebahagiaan itu akan dirasakan untuk selama-lamanya. Itu adalah ni'matul iman wa ni'matul Islam. Ini sebuah kenikmatan yang hanya Allah berikan kepada orang-orang terpilih, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang siapa dia, dari mana dia, apa dan bagaimana dia bertutur kata dan berbahasa. Namun iman dan Islam ini hanya akan diberikan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Maka dalam sejarah kita bisa melihat sebuah kisah terkait dengan Nabiullah Nuh alaihi salam beserta putranya yang bernama Kan'an. Ayahnya seorang nabi, anaknya ingkar dengan ayahnya sendiri. Bahkan Kan'an ini termasuk bagian di antara orang yang paling dicintai oleh Nabiullah Nuh, sehingga Nuh sendiri
sumbiya bi Nuhin, dipanggil dengan Nuh likathrati niyaihi, karena seringnya Nabiullah Nuh itu merintih memohon kepada Allah agar anaknya diselamatkan oleh Allah. Maka pada saat anaknya si Kan'an ini wakana minal mustaghriqin, termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah, Nuh pun masih meminta kepada Allah dan ingin mengajukan satu permohonan lagi kepada Allah agar putranya yang ia sayangi itu diselamatkan oleh Allah. Namun dengan jelas Allah kemudian menyatakan innahu laisa min ahlik, Nuh, putramu yang bernama Kan'an itu bukan termasuk bagian dari keluargamu. Ini antara urusan dunia sama urusan akhirat. Akhirat tidak ada kaitannya dengan darah daging, tidak ada kaitannya dengan nasab, tapi yang menyelamatkan nanti adalah kesamaan keyakinan, kesamaan akidah. Kemudian kita melihat dan bergeser lagi kepada perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ayahnya sendiri Azar, putranya seorang nabi, ayahnya kufur dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Geser lagi kita dengan Nabiullah Lut alaihissalam, suaminya seorang nabi, istrinya justru menentang dengan risalah yang dibawa oleh suaminya sendiri Nabiullah Lut alaihissalam. Kemudian lebih dekat lagi, yang setiap kali dan kita mendapati di dalam salah satu di antara surah dalam Al-Quran, surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab, Abu Lahab itu termasuk bagian orang yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan secara fisikly beliau paling mirip dengan Abu Lahab. Yang kemudian kalau kita kenal dalam perjalanannya, nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abi Thalib. Ayahanda Rasulullah namanya Abdullah bin Abi Thalib. Hubungan Abdullah dengan Abdul Uzza ini adalah saudara kandung. Artinya hubungan Abdul Uzza dengan Rasulullah adalah hubungan paman sama keponakan. Maka pada saat pertama kali Abdul Uzza ini mendengar kelahiran Rasulullah, dia yang amat sangat berbahagia kemudian memerdekakan satu budak yang bernama Halimah As-Sa'diyah, yang kemudian dia menyusui Rasulullah SAW. Namun pada saat Rasulullah mendapatkan risalah diutus oleh Allah, justru dia yang paling menentang dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ini orang terdekat dengan Rasulullah. Mereka semuanya ini adalah orang-orang yang dekat dengan orang yang saleh, bahkan seorang nabi. Namun Allah tidak berkehendak untuk mereka memberikan hidayah, menyempatkan iman di dalam kalbu mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan sebuah pernyataan kepada Rasulullah, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kamu cintai, namun Allah akan memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya hidayah, dengan adanya iman ini, berarti Allah memilih kita menjadi bagian di antara orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada dua kalimat indah dari Rasulullah. Yang pertama beliau menyatakan tuba thumma tuba thumma tuba. Sungguh sangat berbahagia, sungguh sangat beruntung, dan sungguh sangat menyenangkan sekali. Bahasa pertama tuba. Redaksi hadis yang lain, Rasulullah pernah menginginkan dan merindukan untuk bertemu dengan umatnya dengan bahasa ahbabi, ahbabi, ahbabi. Aku rindu untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang aku cintai. Aku ingin sekali bertemu dengan orang-orang yang aku cintai.
Disitulah kemudian para sahabat mendekat kemudian menyatakan kepada Rasulullah, alasna ahbabuka ya Rasulullah, bukankah kami semua ini adalah orang yang engkau cintai wahai Rasulullah? Seakan-akan para sahabat ini memberikan pernyataan kepada Rasulullah bahwa apapun yang engkau dakwakan, kami senantiasa akan ikut dan berada di sampingmu wahai Rasulullah. Namun yang dikatakan oleh Rasulullah bukan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man hum ahbabuka ya Rasulullah, siapa yang engkau rindukan, siapa kekasihmu itu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, humul ladzina amanu bi walam yarawni, yaitu mereka yang beriman kepadaku, mereka yang percaya dengan risalah yang aku bawa, namun tidak pernah mereka berjumpa secara langsung denganku. Hadirin wal hadirat, sejauh ini belum pernah kita melihat Rasulullah, betul? Belum pernah kita berjumpa dengan Rasulullah, bahkan di mimpi pun belum. Namun apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, baik yang terangkum di dalam Al-Quranul Karim maupun yang ada dalam Al-Ahadits An-Nabawiyah, disitulah keyakinan kita muncul akan kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk fondasi dasar dalam keberagamaan kita, dan itu sifatnya adalah qalbiyah, sifatnya ada di dalam hati, tidak bisa dilihat. Maka sebagai wujud atas keimanan kita ini, kemudian Allah memberikan sebuah aturan-aturan yang kemudian dikenal dengan bahasa syariat. Dari bahasa syariat itu Allah ingin membuktikan kalau benar-benar kalian beriman, maka jalankan apapun yang telah aku wajibkan, yang aku aturkan kepada kalian semua. Kemudian muncul bahasa arkanul Islam. Rukun Islam itu sebagai pembuktian akan keimanan kita kepada Allah. Pada saat kita sudah beriman kepada Allah, maka secara otomatis arkanul Islam harus kita laksanakan, dan itu sifatnya adalah zahir, tampak, tidak boleh disembunyikan. Maka pada saat ada orang yang diajak sholat, kemudian ia ngomong, aku udah sholat. Sholat gak perlu ditampakkan, aku takut teriak salah. Apalagi kalau sampai mengatakan saya udah sholat, kapan? Di dalam hati. Nah, ini kan ada aliran-aliran semacam ini. Aliran ingkar sunnah, dia tidak mengakui dengan sunnah, namun meyakini atas kebenaran Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada keterangan kaifiyatu iqamatis sholat, tata cara melaksanakan sholat, tidak ada. Namun kesemuanya itu diuraikan, dijelaskan oleh Rasulullah hingga muncul sebuah kalimat, sallu kama ra'aitumuni usolli, laksanakan salat sebagaimana aku melaksanakan salat. Artinya semuanya tampak, semuanya zahir. Dan setiap ibadah, setiap aktivitas ketaatan kita kepada Allah yang terangkum di dalam arkanul Islam itu pasti memiliki dampak sosial. 7 menit udah lewat. Pointernya aja, pasti akan memiliki dampak sosial. Contoh pada saat Allah perintahkan kita sholat, diawali dengan Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Artinya apa? Ada satu pesan di situ. Kalau engkau sudah menyatakan Allahu Akbar, maka pada saat kamu tawajuh menghadap kepada Allah, segala atribut yang melekat pada dirimu lepas. Sudah tidak ada lagi yang namanya presiden, tidak ada lagi yang namanya ustadz, tidak ada lagi yang namanya Pak RT, tidak ada lagi yang namanya DKM. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun orang yang datang pertama, dia berhak untuk menempati posisi shaf pertama pada saat melaksanakan sholatul jamaah. Kemudian di bagian akhir
kita mendapati satu kalimat Assalamualaikum warahmatullah, yang artinya semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian. Dan dalam waktu yang bersamaan, pada saat kita mengucapkan Assalamualaikum, kita pun diperintahkan untuk menengok ke arah kanan dan juga ke arah kiri. Artinya pesannya apa? Jika benar-benar kamu Islam, maka perhatikan orang-orang yang ada di sebelah kanan kirimu. Perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Jangan pernah kamu ego, mikirin diri sendiri, tidak mau tahu dengan kondisi orang yang ada di samping kanan kiri kita. Tidak pernah mau tahu terkait dengan kondisi orang-orang yang ada di sebelah kita. Maka dari situ kemudian Rasulullah SAW menyatakan dengan jelas, laisa min ummati, tidak termasuk bagian dari umatku, yaitu orang yang bata syab'ana, dia bisa tertidur dengan nyenyak sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Ini pesan yang ada di dalam sholat. Kemudian satu aktivitas ibadah yang kita lakukan sanawiyan, tahunan, yaitu puasa di bulan Ramadan, yang saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa puasa di bulan Ramadan. Dan di dalam puasa bulan Ramadan itu pun ada satu aktivitas yang juga harus kita laksanakan, yaitu membayar zakat. Itu pun ada dimensi sosialnya yang sangat tinggi. Kalau sholat udah jelas, puasa Ramadan 1 bulan penuh kita dipaksa oleh Allah, rasakan sebagaimana apa yang dirasakan oleh mereka yang tidak mampu. Maka dari itu Allah pun perintahkan kepada kita, keluarkan zakat bagi apa yang telah dikasih oleh Allah kepada kalian. Maka dari situ ada dua bagian yang harus kita perhatikan. Ada zakatul mal, ada zakatul nafas. Ada zakat mal yang diperuntukkan, diwajibkan bagi orang-orang yang memang diberi keluasan rezeki oleh Allah, dan ini sifatnya adalah haul, bukan Ramadan. Jadi kalau dia mulai usaha pada bulan Syawal, maka dia harus mengeluarkan zakatnya di bulan Syawal. Berbeda dengan zakatul fitr, hanya ada di bulan Ramadan, dan itu dimulai sejak awal Ramadan dan diakhiri inda su'udil imam 'alal mimbar, ketika seorang imam naik di atas mimbar. Itu batas akhir kita melaksanakan zakat fitrah. Dan zakatul fitr, zakatul nafas ini harus ditunaikan oleh siapapun yang menyatakan dirinya muslim, tanpa memandang apakah dia kecil maupun tua, baligh atau tidak. Siapapun yang mendapati bulan Ramadan diwajibkan bagi dirinya untuk mengeluarkan zakatul fitr. Maka dari itu, sebagai wujud nyata atas keimanan kita, ketika Allah perintahkan kita untuk keluarin zakatul fitr, segerakan zakat fitrah itu. Jangan sampai kita menunggu pada bagian akhir, karena belum tentu Allah masih memberi kesempatan sampai di akhir Ramadan itu. Kalau saat ini sudah ada kemungkinan untuk membayar zakat, segerakan zakat itu. Terlepas nanti waktu yang paling utama, paling afdol itu kapan. Begitu pula dengan panitia yang ada. Sebagai salah satu instrumen untuk mengumpulkan dari semua zakat yang ada, dan itu pun nantinya akan dikembalikan kepada kita, akan dikembalikan kepada kaum muslimin. Kemana kita akan zakat? Pastikan kita berzakat di wilayah di mana kita tinggal. Jangan sampai kita ada di wilayah Cempaka Putih Timur, zakatnya ada di Kalimantan, zakatnya ada di Istiqlal, zakatnya ada di Sunda Kelapa. Keren kelihatannya, tapi tiap harinya kamu wudhu di mana? Masjid ada uang, sholatnya di mana? Masjid ada uang, gunakan fasilitas mana? Masjid ada uang. Kenapa dilarikan keluar?
Di mana manfaat itu kita ambil, disitulah semestinya kita harus mensupport dan memberikan kewajiban di tempat itu. Nah, mungkin sebatas itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan sekali lagi segerakan segala hal yang memungkinkan bagi kita untuk melaksanakan. Jangan sampai menunggu yang akhirnya nanti kita lupa, hingga batas akhirnya pun kita tidak tahu. Akhirul kalam, Allahumma fiqil aqwal mutalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.